siswa-siswi kelas 8, 8A, 8B. Ya sayang sekali kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita yang minggu lalu sudah saya berikan handout, sudah saya berikan tugas juga mulai PJJ di sesi yang pertama. Tapi sekarang saya akan coba bantu untuk membahas yang apa yang kita pelajari minggu lalu, dan juga ya kita akan teruskan materi yang kemarin. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan ya dapat dimengerti dan dipahami. Ya, kalau masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih itu pluralitas? Pluralitas. Oke. Pluralitas itu adalah keberagaman. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi macam-macamnya banyak banget. Cuman kita di materi ini terfokus mengenai keberagaman 5 pokok aja. Jadi yang pertama empat pokok. Yang pertama adalah agama, keberagaman agama. Yang kedua adalah keberagaman budaya. Yang ketiga keberagaman suku bangsa. Dan yang keempat keberagaman pekerjaan. Dan yang tentunya keberagaman ini nanti mencangkup semuanya itu memiliki fungsi dan peran dari pluralitas. Yang tentunya fungsi dan peran itu positif untuk mendukung keberagaman yang ada di Indonesia ini, ya. Oke, kemarin di minggu lalu kita membahas mengenai agama, bahwa agama di Indonesia itu beragam. Ya, ada di handout, bisa kalian cek, buka lagi, bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang dan juga aliran kepercayaan. Apa itu aliran kepercayaan? Nanti akan saya bahas. Oke. Ya, ini data ini saya pakai sekalian tadi membahas di kelas 7 bahwa berdasarkan data sensus tahun 2010, ya, sensus penduduk. Masih ingat ya, di kelas 7 belajar mengenai sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah menghitung jumlah penduduk Indonesia setiap 10 tahun. Jadi tahun 2020 pasti nanti akan ada, dan mudah-mudahan kalian sudah berpartisipasi dalam sensus itu. Ya, sensus 2020. Yang menurut data sensus 2010, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu ada 6 dan juga dan juga aliran kepercayaan. Dan yang paling tinggi berdasarkan sensus itu memang agama Islam. Agama Islam dengan 87,8%, kemudian agama Kristen, Katolik, Hindu dan juga Buddha. Nah, untuk Buddha dan juga Konghucu. Untuk yang berikutnya adalah aliran kepercayaan. Ya, kita tahu bahwa kenapa bisa ada agama yang beragam di Indonesia ini, salah satu faktornya juga karena faktor sejarah, di mana pada waktu itu ya para pedagang dari India, dari Tiongkok, dari Arab, Gujarat, Persia, kemudian dari bangsa Barat, yang VOC datang, bangsa Eropa datang. Itu salah satu membuat keberagaman di Indonesia ini berdasarkan agamanya itu cukup beragam, ya. Tapi yang unik adalah aliran kepercayaan. Apa itu aliran kepercayaan? Aliran kepercayaan itu adalah kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang, diturunkan ke ya generasi-generasi berikutnya, yang dipercaya sampai sekarang ini masih dianut oleh masyarakat di ya wilayah tersebut. Contohnya seperti kalau di Sunda itu ada aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, terus kemudian kalau di Jawa ada Kejawen. Nah, itu biasanya memang itu kepercayaan dari nenek moyang yang diturunkan. Nah, cuman yang menjadi luar biasanya adalah dengan keberagaman yang terjadi di Indonesia ini, ya, keberagaman yang berdasarkan agamanya saja yang cukup beragam ini, kita mampu saling bertoleransi dengan satu dengan yang lainnya. Di tugas kemarin kita mencari tahu bagaimana cara kita bertoleransi dengan orang yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita. Ya, kita bagaimana cara menghargai satu dengan yang lainnya. Ada contoh-contohnya, misalnya ketika ya yang paling dekat ketika perayaan Nyepi misalnya, ya masyarakat Hindu yang ada di Bali merayakan Nyepi
nyepi masyarakat yang lainnya. Ya misalnya waktu masyarakat Islam yang ada di Bali tidak melaksanakan azannya dengan speaker dan sebagainya, tetap melaksanakan sholat tapi tidak menggunakan speaker karena akan mengganggu kenyamanan dan juga ketentraman saat nyepi. Nah itu salah satu toleransi. Terus begitu pula misalnya ketika perayaan-perayaan mungkin di SKC, misalnya perayaan-perayaan yang Natal kemarin, ya semua berpartisipasi dengan baksos, datang ke panti asuhan, yaitu salah satu toleransi kita dalam beragama. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita tetap satu dalam bangsa Indonesia. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya meskipun agama kita berbeda, dan itu salah satu keunikan dan kekayaan bangsa Indonesia. Nggak banyak kalau negara yang bisa dengan multi agama ini bisa akur satu dengan yang lainnya. Ya mesti masalah pasti tetap ada, tapi seenggaknya kita bisa mempertahankan Indonesia meskipun kita memiliki keragaman, dan itu luar biasa. Terus yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Oke, perbedaan kebudayaan. Ya, kebudayaan di Indonesia itu satu dengan yang lainnya pasti beda. Yang simpel aja, antara saya dengan kalian aja pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan itu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, terus-menerus, dan disepakati secara bersama. Ya, kemarin kalian disuruh mencari definisi kebudayaan menurut para ahli, ya artinya itu dilakukan terus-menerus. Misalnya budaya saya misalnya makan dengan tangan, misalnya kalian kalau makan dengan tangan, ini bukan budaya saya. Sesimpel itu berbeda. Cara berpakaian dan sebagainya itu beda. Nah, menurut Gigi Honingman, seorang sosiolog, itu memiliki pendapat bahwa kebudayaan memiliki 3 wujud. Wujud yang pertama itu adalah berupa gagasan, kemudian yang kedua aktivitas, dan yang ketiga adalah karya. Ya, di bab lalu kalau kalian masih ingat, saya mencontohkan gagasannya adalah ingin menciptakan keamanan. Ya, gagasannya wujud kebudayaannya dan berupa gagasan ingin meningkatkan keamanan wilayahnya. Oke. Aktivitasnya apa? Ronda, muncullah budaya ronda. Oke, gagasannya tadi apa? Ingin meningkatkan keamanan. Karyanya apa? Ya, tadi udah meningkatkan keamanan, pengen ronda, muncullah karya pos ronda. Makanya banyak di wilayah-wilayah kampung, ya kampung saya banyak pos ronda. Nah, itu hasil dari gagasan, aktivitas, tindakan. Wujudnya adalah ya misalnya bentuk pos rondanya seperti apa, terus kemudian ya aktivitasnya rondanya kayak gimana. Ada yang rondanya dijadwal, yang bukan nongkrong sih, jaga di pos ronda. Ada yang juga rondanya keliling, terus kemudian nakolan itu mukulin tiang listrik atau tiang telepon, nah kayak begitu. Terus kemudian ada yang dengan cara pakai kentongan gitu. Ya gagasannya adalah dia ingin meningkatkan keamanan. Ya, gagasan turun ke aktivitas turun ke karya, begitu. Terus kemudian Kuncharaningrat juga memiliki pendapatnya bahwa kebudayaan itu memiliki 7 unsur. Ya. Ada 7 unsur budaya. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup. Ya, peralatan dan perlengkapan hidup ini ya misalnya perlengkapan makan, terus kemudian rumah, terus kemudian transportasi, terus kemudian di situ ada pakaian. Nah, jadi alat-alat produksi dan sebagainya. Nah, itu di peralatan dan perlengkapan hidup. Bahwa setiap menurut Kuncharaningrat, setiap kebudayaan itu memiliki peralatan dan perlengkapan hidupnya berbeda-beda. Simpel aja, bentuk rumah kemarin yang ditugaskan, bentuk rumah berbeda satu dengan yang lain. Pakaian ada ya, yang simpel nggak harus ada deh. Ya, cara berpakaian masyarakat di Indonesia yang beriklim tropis dengan masyarakat yang ada di kutub pasti berbeda kan, karena menyesuaikan dengan alamnya. Terus kemudian yang kedua, mata pencaharian. Lagi-lagi mata pencaharian juga pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pasti akan sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing.
Terus yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi dan lembaga kemasyarakatan di sana, politiknya misalnya, itu pasti berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Ya, perbedaan pandangan politik, yang misalnya di pulau ini mau mayoritas saya pendukung siapa, sedangkan satu lagi pulau lain atau wilayah lain itu ya pendukung partai politik apa dan sebagainya, itu pasti berbeda-beda. Terus kemudian bahasa, ya bahasa berbeda-beda di Indonesia ini, ada banyak banget bahasa satu dengan yang lainnya berbeda, tapi berdasarkan Sumpah Pemuda bahwa kita itu menggunakan bahasa nasional, ya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, meskipun bahasa daerah itu masih tetap dipakai. Itu berikutnya kesenian satu dengan yang lainnya berbeda, dan itu merupakan kekayaan kita juga. Sistem pengetahuan satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda. Misalnya di perkotaan atau wilayah-wilayah yang lebih maju, biasanya sistem pengetahuan untuk mendapatkan pendidikan, misalnya untuk mendapatkan pendidikan itu dari kecil ada yang namanya playgroup, terus kemudian ada yang namanya TK dan sebagainya. Mungkin di wilayah tertentu nggak ada itu playgroup, langsung TK atau SD, atau terus kemudian sistem pengetahuan di wilayah lainnya itu misalnya ada yang namanya itu pendidikan informal, ada juga yang non formal, misalnya pendidikan ada yang homeschooling dan sebagainya. Mungkin di wilayah-wilayah lain nggak mengenal tuh apa namanya homeschooling. Terus kemudian adalah religi. Ya, religi berhubungan dengan ini tadi, agama, bahwa salah satu unsur kebudayaan menurut Canarengrat adalah agama. Ya, dengan begitu berdasarkan wujud dan unsurnya saja udah jelas bahwa kebudayaan itu banyak banget, dan kebudayaan di Indonesia sangat beragam sekali. Ya, meskipun kita tidak ibaratnya tidak meyakini atau tidak meyakini dan tidak melakukan itu, tapi minimal kita menghormati gitu. Kalau misalnya kita memang kayaknya ini nggak masuk akal deh atau gimana, ya boleh saja, selama kita tetap menghormati. Boleh kita tidak meyakini, tapi kita harus menghormati. Itu sih yang terpenting. Terus kemudian yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa berdasarkan Badan Pusat Statistik 2010, suku bangsa di Indonesia itu ada 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Artinya banyak banget. Ya, kalau misalnya kita tinggal di kota, itu pasti sukunya akan beragam di satu wilayah aja, misalnya di kompleks kita aja misalnya. Belum tentu kita itu satu suku yang sama, pasti akan beragam satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, ada Minang, macam-macam gitu. Dan Indonesia suku bangsanya banyak banget, ada 1340. Ya, nanti tugasnya adalah kalian mencari tahu nih yang paling enggak 10 suku bangsa besar di Indonesia. Cuman yang memang yang terbesar yang ada di Pulau Jawa itu adalah suku Jawa, ya. Karena memang suku Jawa ini luas banget, dari Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Timur, terus kemudian Jogja. Nah, jadi dan juga penduduknya banyak. Jadi memang mayoritas yang suku yang terbesar adalah suku Jawa. Tapi apakah yang terbesar ini terus kemudian tidak menghargai yang suku-suku lainnya? Tentu tidak, ya. Karena buktinya memang di Pulau Jawa ini hampir semua suku-suku yang ada di Indonesia itu pasti ada ngumpul di Pulau Jawa, yang karena salah satu faktornya adalah Pulau Jawa ini merupakan wilayah yang fasilitasnya lengkap, segala kebutuhan dasar manusia terpenuhi ada di Pulau Jawa. Jadi mungkin banyak suku-suku yang ada di luar Jawa ini memang yang mengandalkan hidupnya di Pulau Jawa. Jadi suku bangsa di Indonesia cukup beragam, dan suku bangsa yang beragam ini menjadi kekayaan negara kita. Ya, sangat jarang negara-negara yang suku bangsanya berbeda ini bisa terkumpul dalam satu ikatan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena biasanya kalau misalnya di Eropa ini suku bangsanya berbeda, ini suku ini itu pasti akan mendirikan negara ini, suku ini pasti akan mendirikan negara ini. Tapi negara Indonesia beragam suku, tapi bisa
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi-lagi nggak lepas dari Sumpah Pemuda, ya, bahwa menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya, pernah sih Belanda memecah-mecah, kalau kalian belajar di sejarah, ya, dia membuat negara-negara boneka berdasarkan kesukuan, ada negara Madura, negara Pasundan dan sebagainya. Tapi kita tetap berjanji pada Sumpah Pemuda bahwa meskipun beragam suku, kita memiliki suku yang sama, suku bangsa Indonesia. Oke, yang keempat adalah jenis pekerjaan. Ya, jenis pekerjaan di Indonesia itu ada beragam banget pekerjaan, ya. Contoh simpel aja. Lagi-lagi saya mencontohkan satu komplek. Di satu komplek kamu aja enggak pasti enggak semuanya sama pekerjaannya. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi kalau kalian tinggal di kota, ya terutama di kota Bandung, itu udah otomatis pasti kita tinggal di wilayah yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Apakah, ya, kalau ini saya melihat data di Badan Pusat Statistik, jenis pekerjaan paling banyak itu di Indonesia memang di bidang pertanian, perkebunan, hutan, dan perikanan. Ya. Apakah perbedaan pekerjaan ini merugikan? Tentu tidak. Justru malah menguntungkan, karena kalau anggap aja kalau misalnya pekerjaan kita satu dengan yang lainnya itu beragam, enak banget. Ya, ketika kita membutuhkan, contoh misalnya kita sedang membutuhkan bahan pangan, siapa yang memberi itu? Ya pasti para petani tadi, ya, dengan cara kita membeli tentunya, kalau misalnya ngambil merampok gitu. Jadi kita dengan membeli, terus misalnya ketika para petani itu butuh menyekolahkan anaknya, ada guru yang mengajarkan. Oke, terus gimana cara anaknya ini dari rumahnya ke sekolah? Ya, ada yang mengantarkan, naik transportasi, sopir angkot atau sopir dan sebagainya. Nah, keberagaman jenis pekerjaan ini cukup menguntungkan Indonesia, sangat menguntungkan. Ya, bayangkan aja kalau misalnya satu wilayah itu hanya sebagai tukang sayur semuanya, kan nggak cuma butuh sayur gitu ya, terkadang kita juga butuh kebutuhan lainnya yang dicukupkan oleh jenis pekerjaan yang lainnya. Jadi keberagaman pekerjaan ini membantu semua kebutuhan hidup dasar manusia, dan di Indonesia keberagaman pekerjaan ini sangat membantu untuk terjalinnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Oke, terus dari keempat jenis keberagaman yang ada di Indonesia itu memiliki fungsi dan perannya atau sisi positifnya. Yang pertama nih, kita coba lihat fungsi dan peran pluralitas. Yang pertama adalah sebagai daya tarik asing. Sebagai daya tarik asing ini, ya contoh ketika orang luar negeri datang ke Indonesia pakai komplit, mereka bisa melihat pura, bisa melihat candi, bisa melihat katedral, ada, melihat masjid, ada. Ya sebagai daya tarik wisata tuh. Dia mau lihat, misalnya lihat perayaan nyepi, misalnya pengen ngerasain nyepi di Bali, ada. Pengen ngerasain ketupat dan lontong, ada. Ketika lebaran pengen lihat mudik misalnya, nah itu ada sebagai daya tarik asing. Jadi semua perbedaan agama, pekerjaan, kebudayaan itu ada di Indonesia sehingga menjadi daya tarik asing. Itu sisi positifnya atau sebagai fungsi dan peran yang pluralitas. Terus yang kedua, itu adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Mengembangkan kebudayaan nasional itu apa sih? Ya, mengembangkan kebudayaan yang dinasionalisasikan atau yang dianggap itu menjadi kebudayaan Indonesia. Contoh, batik tadinya kan kebudayaan daerah tuh, ya, misalnya kebudayaan Jawa. Terus kemudian apakah sekarang batik cuma dipakai sama orang-orang Jawa, Sunda dan sebagainya? Enggak kan? Nah, itu adalah kebudayaan yang dinasionalisasikan. Semua orang memakai di Indonesia bisa menggunakan batik. Atau misalnya alat musik yang tadinya mungkin dimainkan cuma di suku Sunda saja, sekarang diangkat sebagai alat musik nasional. Nah, itu fungsi dari pluralitas perbedaan kebudayaan, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga,
itu adalah tertanamnya sikap toleransi. Jadinya kita bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan. Lah kalau sama semua mah gimana mau toleransi? Ya udah itu mah normal. Tapi kalau misalnya satu dengan yang lainnya berbeda, itu memunculkan kita bertoleransi dengan satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah saling melengkapi hasil budaya. Ya, saling melengkapi budaya lain dengan budaya satu budaya lain dengan budaya yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya di satu wilayah misalnya A ya ada ya simbol misalnya ada batik, yang wilayah B dia ada angklung, disatukan pakai batik dan pakai angklung ya, kan melengkapin gitu. Kalau misalnya lagi makanannya ya, budaya Minang pakai rendang set, terus kemudian ada budaya Sunda sayur-sayuran, rendang dicampur sayur-sayuran, oh mantap gitu misalnya. Terus kemudian yang kelima adalah mendorong inovasi kebudayaan. Ya, inovasi kebudayaan itu adalah dibikin maju lagi kebudayaannya, karena kita sudah punya kebudayaan yang banyak, pluralitas yang banyak, diinovasi menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, yang tadinya sudah baik dibikin keren, lebih keren lagi. Misalnya batiknya yang tadinya modelnya gitu-gitu aja, terus dibikin yang lebih variatif batiknya, dibikin yang lebih modern, kekinian. Nah, itu salah satu inovasi, mendorong seseorang untuk lebih membuat lebih bagus lagi kebudayaannya. Ya, itu salah satu fungsi dan peran dari pluralitas. Jadi kalau kita dapat simpulkan dari materi pluralitas masyarakat Indonesia ini, ya dari keberagaman yang ada di Indonesia ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekayaan di Indonesia itu banyak banget, nggak cuma kekayaan fisik atau alamnya saja, tetapi juga kekayaan dari keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, baik itu agama, pekerjaan, suku bangsa, dan juga kebudayaan. Ya, kita wajib bersyukur atas hal itu, dan kita harus menjaga pluralitas ini. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu ya. Makanya di Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Ya, karena perbedaan inilah atau keberagaman inilah yang mendorong kita untuk melakukan yang tadi ada 5 pokok tadi. Yang pertama adalah untuk daya tarik asing, untuk mengembangkan budaya nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi, dan juga mendorong inovasi kebudayaan. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan membantu. Nanti kalian bisa lihat di handout lebih lengkapnya dan juga tugas yang ada di handout. Oke, gitu aja. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran di kelas. Semoga cepat belajar di kelas dan tentunya situasi tetap terkendali. Oke, selamat pagi dan selamat siang. Sampai jumpa.